Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, tanyakan pada diriku sendiri, ucap Chu Feng sambil tersenyum ringan. Teman kecil Chu Feng, aku tidak akan banyak bicara, dan hanya akan memberimu sedikit nasihat. Ketika melakukan sesuatu, seseorang harus mempertimbangkan tingkat keparahan masalahnya. Ketika memimpin diri sendiri, seseorang harus tahu apa yang mampu dia lakukan, Tetua Yue Ling menambahkan. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, banyak tetua istana hukum surgawi mulai mengangguk untuk menyatakan persetujuan mereka. Adapun yang lain, mereka menjadi diam. Namun meski begitu, Chu Feng tahu bahwa orang-orang itu kemungkinan besar berpikir sepanjang garis yang sama di hati mereka. Meskipun aku, Chu Feng, adalah generasi muda, tapi aku bukan ikan di talenan. Aku pasti tidak akan membiarkan diri aku dimanfaatkan. Jadi, terlepas dari siapa itu, selama itu seseorang yang mencoba membunuhku, aku pasti tidak akan membiarkan orang itu lolos begitu saja, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, rasa dingin mulai memancar dari mana-mana. Seketika, suhu di wilayah ini turun beberapa derajat. Selain itu, karena faktanya bahwa Thunder Armor dan Thunder Wings milik Chu Feng masih ada padanya, rasa dingin yang dipancarkannya tidak hanya dingin, tetapi juga sangat menakutkan. Jangankan yang lain, bahkan Tetua Yue Ling, yang merupakan peringkat 6 Martial Emperor saja, dia mengungkapkan kerutan saat merasakan aura dingin Chu Feng. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah telah terbangun dari mimpinya. Ketika Paman Xian Yuyin saja bukan tandingan Chu Feng, ia tentu juga bukan tandingan Chu Feng. Ketika bahkan Tetua Yue Ling bertindak sedemikian rupa, yang lain semuanya bermandikan keringat dingin. Pada saat itu, mereka semua menyadari betapa menakutkannya Chu Feng. Sebelumnya, satu-satunya hal yang ada di pikiran mereka adalah, seberapa kuat dukungan Paman Xian Yuyin itu, dan mereka benar-benar melupakan kekuatan menakutkan yang dimiliki Chu Feng sendiri. Chu Feng bukan anggota biasa dari generasi muda. Itu sebaliknya, ia adalah anggota generasi muda yang mampu membunuh Kaisar Marsial peringkat 6. Dengan demikian, setelah merasakan dingin yang dipancarkan oleh Chu Feng, bahkan Tetua Yue Ling tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Sebenarnya, aku juga tahu bahwa semua orang merasa kalau aku seharusnya tidak membunuh Paman Xian Yuyin. Adapun alasan mengapa semua orang merasa seperti itu hanya karena kamu semua merasa bahwa Peri Kuno tidak boleh diremehkan. Namun jika itu yang dipikirkan semua orang, maka itu berarti bahwa semua orang merasakan dari lubuk hatimu, kalau apa yang aku katakan sebelumnya bagaimana Peri Kuno adalah sekutu aku, dan bagaimana Tuang Luokong secara pribadi mengatakan kepada aku bahwa aku bisa membunuh Paman Xian Yuyin, apakah itu semua hanya kebohongan? Apakah kamu semua merasa bahwa aku, Chu Feng, sedang berbohong? Ucap Chu Feng sekali lagi sambil mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Kali ini, tidak ada yang berani bertemu dengan tatapan Chu Feng. Meskipun itu yang mereka pikirkan, tapi tidak ada dari mereka yang cukup berani untuk mengakuinya. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Apakah aku, Chu Feng, ini berbohong? Maka semua orang akan tahu di masa depan, kata Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, semua orang merasa kaget. Chu Feng telah mengucapkan kata-kata itu dengan mudah. Sepertinya dia tidak berbohong. Mungkinkah apa yang dikatakan Chu Feng adalah kebenaran? Namun jika semua yang dikatakan Chu Feng itu benar, maka itu akan benar-benar terlalu menakutkan. Pada saat itu, tatapan orang banyak yang melihat ke Chu Feng berisi lebih dari rasa takut. Ada juga jenis emosi yang sama sekali berbeda. Bahkan monster-monster tua yang berpengalaman itu yang akan mencapai ujung umur mereka, semuanya mengungkapkan ekspresi seperti itu dalam pandangan mereka. Chu Feng telah memaksa mereka untuk memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru untuknya. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng tidak lagi peduli untuk memperhatikan orang banyak.
Sebagai gantinya, ia mengumpulkan Cosmos Sak milik Paman Xian Yuyin dan persenjataan kekaisarannya. Semua itu adalah milik peri elf kuno. Bahkan jika Chu Feng tidak berencana untuk menyimpannya sendiri, dia tidak bisa mengabaikan mereka. Chu Feng berencana mengembalikan mereka ke peri kuno. Chu Feng juga mengumpulkan mayat Paman Xian Yuyin. Tidak peduli apa, dia masihlah peri era kuno. Dengan demikian, Chu Feng berencana untuk mengembalikan jenazahnya ke elf era kuno, dan meminta mereka untuk merawatnya. Jika elf era kuno menyatakan bahwa Chu Feng bisa melakukan apa yang diinginkannya pada mayat Paman Xian Yuyin, maka itu tentu saja akan lebih baik. Tidak peduli apapun, Paman Xian Yuyin adalah kaisar marsial peringkat 6. Dengan demikian, sumber energi yang terkandung di dalam mayatnya pasti sangat layak. Oleh karena itulah, Chu Feng akan menunggu sampai si ratu terbangun dan meminta dia menyaring energi sumbernya. Singkatnya, tubuhnya sangat bermanfaat dan berharga. Pada saat itu, tetua istana dunia bawah Huang Guan berjalan menuju Chu Feng. Dia menunjuk ke Imperial Armament Chu Feng dan bertanya, "Teman kecil Chu Feng, Imperial Armament di tanganmu, mungkinkah Furious Coiling Dragon Beheader yang legendaris itu?" Tanya tetua Huang Guan. Dia melakukannya pertama-tama untuk mengangkat ketegangan dari situasi canggung ini, dan kedua karena dia benar-benar ingin tahu. "Senior, jujur saja, ini memang Kaisar Beast Senior, dan armamen persenjataan digunakan ketika dia masih hidup, yaitu Beheader Coiling Dragon Furious," jawab Chu Feng sambil mengangguk. Mendengar kata-kata itu, ekspresi kerumunan semuanya berubah. Bahkan tetua Huang Guan tidak dapat menahan diri dari menghisap seteguk udara dingin. Kemudian, dia bertanya lagi, "Teman kecil Chu Feng, mungkinkah kamu penerus Kaisar Beast?" Tanya tetua Huang Guan. "Aku bukan penerus Kaisar Beast. Aku hanya berhasil mendapatkan Furious Coiling Dragon Beheader," jawab Chu Feng menjelaskan. Suatu kali Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, Yue Ling, yang sudah merasa sangat iri pada Chu Feng, dia hampir muntah darah. Dia jelas telah memperoleh persenjataan kekaisaran Beast Emperor. Namun demikian, dia masih menyatakan dirinya bukan penerus Kaisar Beast. Selain itu, ia bahkan menggunakan kata "hanya" itu untuk menggambarkan persenjataan kekaisaran. Itu benar-benar terlalu memicu kemarahan untuk Yue Ling, yang bahkan tidak memiliki persenjataan kekaisaran yang biasa. Chu Feng telah menerima kesempatan beruntung yang sangat besar, itu untuk mendapatkan Furious Coiling Dragon Beheader. Namun demikian, ia membuatnya tampak tidak penting. Itu benar-benar terlalu memicu kemarahan. Teman kecil Chu Feng, kamu tidak hanya memiliki bakat yang luar biasa, tapi kamu juga seseorang yang diberkati dengan kekayaan besar. Seperti yang aku lihat, tanah suci martialisme berikutnya adalah penguasa yang paling pasti adalah kamu, kata tetua Huang Guang. Itu tidak pasti. Namun, pada saat itu, Wang Qiang membantahnya. Kemudian dengan ekspresi yang sangat percaya diri, dia berkata, "Meskipun Chu Feng adalah saudara yang baik, tapi yang akan menjadi tuan adalah aku, Wang Qiang," ucap Wang Qiang. Setelah mendengar kata-kata itu, orang banyak mulai mendesis padanya. Dan bahkan, beberapa orang bahkan mulai mencemooh Wang Qiang karena tidak tahu malu. "Kamu benar-benar orang yang memiliki mata anjing, dan tidak bisa menilai. Apapun itu, aku masihlah penerus Kaisar Qi," kata Wang Qiang. "Siapa yang kamu coba tipu?" Kerumunan tidak percaya Wang Qiang. Mendengar itu, Wang Qiang menghela nafas. Fakta berbicara lebih keras dari kata-kata. "Apakah aku, Wang Qiang, berbohong, atau tidak? Kalian semua akan tahu nanti," ucap Wang Qiang. Wang Qiang menggunakan apa yang dikatakan Chu Feng sebelumnya. Namun ketika Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia telah berbicara dengan sangat percaya diri, dan mengeluarkan aura yang sangat mendominasi. Dia telah menyebabkan kerumunan merasa penghormatan yang mendalam, dan juga ketakutan untuknya. Namun ketika Wang Qiang mengatakan kata-kata itu, meskipun mereka persis sama dengan Chu Feng, orang banyak malah tertawa terbahak-bahak. Mereka harus mengakui, meskipun Wang Qiang tidak tahu malu, tapi dia sangat lucu.
Rumble. Pada saat kerumunan itu menertawakan Wang Qiang dan berdebat dengannya, gerbang yang dilewati orang banyak untuk memasuki wilayah ini tiba-tiba saja ditutup. Melihat adegan itu, kerumunan itu langsung terpana. Mereka benar-benar bingung. Adapun Chu Feng, dia mulai mengerutkan keningnya. Gerbang itu awalnya terbuka sepanjang waktu. Dengan demikian, akan semakin banyak orang mulai berdatangan di tempat ini. Saat ini, tidak hanya beberapa juta orang yang ada di sini. Justru sebaliknya, sekarang ada lebih dari selusin juta orang yang ada di sini. Faktanya bahwa pintu gerbang terbuka sepanjang waktu sebelumnya, itu berarti pintu itu seharusnya terbuka. Namun anehnya, sekarang tiba-tiba saja ditutup. Ini berarti ada sesuatu yang salah. Kemungkinannya, seseorang telah mengendalikan gerbang. Adapun orang itu sangat mungkin adalah pergerakan dari Dark Hall. Tiba-tiba saja, seseorang menunjuk Wang Qiang dan berkata, "Lihatlah, lihat bagaimana kamu terus membual. Bahkan pintu itu menutup sendiri karena sesumbarmu yang tak tahu malu." Hahaha. Setelah orang itu berbicara, semua orang tertawa terbahak-bahak. Pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba berkata, "Semua orang, sekarang bukan saatnya untuk tertawa. Sangat mungkin bahwa masalah akan turun ke tempat ini," ucap Chu Feng. Begitu Chu Feng mengatakan itu, ekspresi kerumunan segera tegang. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng tidak hanya mengucapkan kata-kata itu dengan sangat keras, tapi dia juga mengatakannya dengan nada yang sangat serius. Namun demikian, semua orang menjadi bingung. Mengapa suatu masalah muncul pada mereka entah dari mana? Tetua Huang Guan pun bertanya pada Chu Feng. "Teman kecil Chu Feng, apa maksudmu dengan itu?" tanya Tetua Huang Guan. "Aku akan bertanya padamu duluan tentang semua ini. Apakah semua orang pernah mendengar tentang Dark Hall?" tanya Chu Feng. "Aula kegelapan, aku pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Itu kekuatan misterius yang muncul di klan Kekaisaran Simen sebelumnya kan?" ucap kerumunan yang mulai menyuarakan pemahaman mereka tentang Aula Kegelapan. Meskipun Dark Hall selalu melakukan bisnis mereka di bayang-bayang, semua orang tahu masalah tentang klan Kekaisaran Simen. Dengan demikian, hampir semua orang tahu tentang Dark Hall. Karena masalah ini sangat penting, maka aku akan membuat cerita panjang menjadi pendek. Mungkin saja peta labirin cahaya bulan yang dimiliki semua orang, itu disebarkan oleh Aula Kegelapan. Mereka menyebarkan peta ini, itu dengan tujuan menarik semua orang ke tempat ini. Adapun mengapa mereka melakukan itu karena mereka memiliki tujuan yang jelas. Adapun tujuan mereka adalah, itu agar semua orang mati di sini, kata Chu Feng. "Apakah itu nyata?" seru kerumunan. Pada saat itu, kerumunan meledak dengan riuh. Kepanikan menutupi wajah orang-orang tertentu, sementara yang lain mengungkapkan ekspresi meragukan. Namun bagaimanapun juga, tetap saja bahwa apa yang Chu Feng ungkapkan bukanlah masalah kecil. Kematian selamanya adalah subjek yang paling tajam. Ini terutama sangat benar, ketika kematian itu menyangkut kehidupan mereka sendiri. Aku tidak berbohong kepada semua orang. Ada formasi pembunuhan di tempat ini. Formasi pembunuhan itu bisa aktif kapan saja. Jika formasi pembunuhan itu diaktifkan, kita semua akan mati di sini, kata Chu Feng. "Teman kecil Chu Feng, bagaimana kamu bisa tahu tentang ini?" tanya Tetua Huang Guan. "Seperti masalah ini berdiri, aku mungkin juga mengatakan yang sebenarnya seperti itu. Elf era kuno sudah tahu tentang masalah ini, dan aku dipercaya oleh Elf era kuno untuk datang ke tempat ini, dan membantu semua orang dalam melewati masalah ini. Jadi aku mengambil jalan ketujuh, itu dengan tepat untuk tujuan ini. Gerbang jalur ketujuh, bahkan tanpa peta, aku masih bisa membukanya," ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan kunci formasi spiritual yang sangat besar, dan memasukkannya ke gerbang jalur ketujuh. Snap! Gerbang jalur ketujuh dibuka untuk Chu Feng. Itu benar-benar terbuka. Seru kerumunan. Melihat itu, kerumunan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Kemudian, banyak di antara mereka mulai percaya apa yang dikatakan Chu Feng. Setelah semua,
Memang benar bahwa Chu Feng bersikeras mengambil jalan ketujuh sebelumnya, dan juga benar bahwa Chu Feng berhasil membuka gerbang jalan ketujuh. Namun demikian, kerumunan tidak tahu bahwa kunci besar itu sebenarnya bisa membuka gerbang jalur ketujuh, itu karena Chu Feng telah menyembunyikan petanya di dalam kunci. Dengan demikian, pada akhirnya Chu Feng hanya bisa membuka gerbang karena kekuatan peta itu. Alasan mengapa Chu Feng telah membuka gerbang jalur ketujuh adalah, itu untuk mencegah terhadap yang tak terduga. Karena formasi pembunuhan hanya bisa diaktifkan di daerah ini, maka Chu Feng memutuskan bahwa formasi pembunuhan tidak akan berguna jika orang-orang di sini dibawa pergi. Sebelumnya, dia tidak memikirkan hal ini karena dia tidak tahu bagaimana dia akan pergi. Namun karena gerbang jalur ketujuh dapat dibuka kapan saja, ia tentu saja harus menggunakan cara jitu ini untuk menyelamatkan semua orang. Teman kecil Chu Feng tidak akan menipu kita. Tidak ada waktu untuk kalah. Semua orang, cepat, mari keluar dari sini, kata tetua Huang Guan. Biarkan aku yang pertama, ucap Wang Qiang. Khawatir tentang hidupnya sangat berharga, Wang Qiang adalah orang pertama yang bergegas keluar dari gerbang jalan ketujuh. Melihat itu, kerumunan mulai bergegas melalui gerbang jalan ketujuh. Mereka tidak ingin mati di sini dengan sia-sia. Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Semuanya, tunggu sebentar. Itu adalah tetua Yue Ling. Dia berbicara dengan suara yang sangat keras, dan menghentikan kerumunan yang melarikan diri. Kemudian dia menambahkan, semuanya, aku mendesak kamu semua untuk menenangkan diri, dan tidak tertipu oleh Chu Feng itu, ucap Yue Ling. Tetua Yue Ling, apa yang kamu bicarakan? Tanya mereka yang memasuki jalan ketujuh sambil berdiri di sana dengan tertegun. Mereka yang belum memasuki jalan ketujuh, itu juga menghentikan langkah mereka. Semua orang, mungkinkah kalian semua tidak merasa ini sangat aneh? Karena tempat ini sangat berbahaya, mengapa Chu Feng tidak menyebutkannya kepada kita sebelum kita masuk? Mengapa dia malah menyebutkannya kepada kami sekarang? Tetua Yue Ling bertanya. Betul, teman kecil Chu Feng, mengapa kamu tidak memperingatkan kami lebih awal? Kerumunan bertanya. Pada saat itu, tatapan Chu Feng sedikit melintas. Bibirnya terangkat menjadi kurva yang ringan. Dia tidak segera menjawabnya. Namun sebaliknya, dengan senyum di wajahnya, dia melihat ke arah tetua Yue Ling. Selanjutnya, Chu Feng adalah orang pertama yang memasuki tempat ini. Itu sudah jelas, dia tahu bagaimana menuju ke sini. Kalau begitu, itu berarti dia sudah tahu bahwa pohon persik keabadian ada di sini bahkan sebelum dia tiba di sini. Karena dia sudah tahu bahwa pohon persik keabadian ada di sini, benar-benar dapat dimengerti bahwa dia harus tahu tentang rahasia lain dari tempat ini. Agar Chu Feng bersikeras agar kita meninggalkan tempat ini, dia pasti melakukan itu untuk menipu kita. Dia ingin membuat kita meninggalkan tempat ini melalui tipuannya, dan kemudian menanggung semua harta di tempat ini untuk dirinya sendiri, tetua Yue Ling menambahkan. Mendengar apa yang tetua Yue Ling katakan, orang banyak tidak menyatakan persetujuan mereka. Namun selain orang-orang dari Istana Dunia Bawah dan Wang Qiang, banyak dari orang-orang yang sudah memasuki jalan ketujuh diam-diam berjalan keluar dari jalan ketujuh, dan kembali ke tempat ini dengan pohon persik keabadian. Meskipun mereka tidak menyatakan persetujuan mereka dengan tetua Yue Ling, tapi tindakan mereka sudah menunjukkan bahwa mereka memikirkan hal yang sama dengan tetua Yue Ling. Chu Feng, kamu sudah tidak bisa berkata-kata lagi, ucap tetua Yue Ling sambil menatap Chu Feng. Ketika dia melihat ke arah Chu Feng, dia mengungkapkan ekspresi puas. Sejak awal, kerumunan telah berdiri di belakang Chu Feng dan berbicara untuknya sepanjang waktu. Dan sekarang, dia akhirnya berhasil memiringkan kerumunan ke sisinya. Terdiam, mengapa aku tidak bisa berkata-kata? Balas Chu Feng sambil tersenyum ringan. Kemudian, dia berkata, pertama, pada saat kamu semua datang ke tempat ini, aku tidak akan bisa membuktikan apa-apa. Jika aku mengatakan kepada semua orang untuk tidak memasuki tempat ini karena ada formasi pembunuhan di sini, siapa yang akan percaya padaku?
Tanyai dirimu sendiri, apakah ada di antara kalian yang percaya padaku jika aku mengatakan itu kepadamu semua saat itu? Jika ada orang yang akan percaya padaku, tolong angkat tanganmu, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, memang ada orang yang mengangkat tangannya. Namun sayangnya, hanya ada sekitar 1.000 orang yang melakukannya dari 10 juta orang yang ada di sini. Selain itu, tak satu pun dari orang-orang yang memegang tangan mereka mengatakan sesuatu. Alasan untuk itu adalah, karena mereka tahu jauh di lubuk hati mereka bahwa, mereka tidak akan percaya pada Chu Feng jika dia menyebutkan formasi pembunuhan kepada mereka, itu sebelum mereka memasuki tempat ini. Melihat bahkan tetua Yue Ling tidak mengangkat tangannya, Chu Feng tersenyum. Dan kemudian, dia melanjutkan. Pada saat itu, kalian semua tidak akan percaya padaku. Jika aku memberitahu kamu semua untuk menemani aku ke jalan ketujuh, apakah ada di antara kamu yang melakukannya? Ucap Chu Feng. Pada saat itu, bahkan ribuan orang yang telah mengangkat tangan mereka menurunkan tangan mereka secara berurutan. Pada saat itu, tidak ada satu pun tangan yang terangkat. Alasan untuk itu adalah, karena mereka semua berhasil merasakan betapa menakutkannya jalan ketujuh. Mereka semua merasa bahwa, mereka pasti akan mati jika mereka memasuki jalan ketujuh. Karena tidak ada dari mereka yang ingin mempermainkan hidup mereka, maka tidak ada dari mereka yang akan menemani Chu Feng di jalan ketujuh. Kalau begitu, izinkan aku bertanya padamu semua ini. Bagaimana aku bisa mendesak semua orang untuk pergi pada saat itu? Karena aku tahu bahwa aku tidak akan bisa berhasil mendesak semua orang untuk pergi, mengapa aku berusaha melakukannya? Mengapa aku tidak menunggu untuk membuktikan diri kepada semua orang, dan menunggu sampai waktu ketika aku bisa melakukannya? Tanya Chu Feng. Mendengar pertanyaan itu, kerumunan tidak menjawab. Alasan untuk itu adalah, karena mereka juga tahu bahwa akan sia-sia bagi Chu Feng untuk menasihati mereka pada waktu itu. Pada saat itu, orang-orang yang telah memasuki jalan ketujuh sebelumnya dan kemudian melangkah mundur, mereka mengungkapkan ekspresi menyalahkan diri sendiri. Dalam hal ini, apakah kamu semua mau mengikutiku keluar dari sini sekarang? Tanya Chu Feng. Tepat setelah Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, tetua Yue Ling menambahkan. Semua orang, kamu harus hati-hati saat memikirkan ini. Moonlight Maze ini adalah tempat yang penuh dengan harta yang tak terhitung jumlahnya, ucap Yue Ling. Awalnya, banyak orang tergoda untuk pergi setelah Chu Feng selesai mengajukan pertanyaannya. Namun setelah tetua Yue Ling mengucapkan kata-kata itu, banyak orang yang ingin pergi mulai ragu-ragu karena tergoda. Pada akhirnya, hanya lebih dari 10.000 orang yang tampil. Meskipun 10.000 orang bukan jumlah yang kecil, tapi itu sangat sedikit jika dibandingkan dengan lebih dari 10 juta orang. Tampaknya, metode pasti Chu Feng untuk menyelamatkan kerumunan akan ditakdirkan untuk gagal. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.